Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam minggu ini. Dan kali ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah kalimat. Yesus pasti sanggup mencukupkan kebutuhan saudara. Haleluya. Kita baca dalam Yohanes 21 ayat 4 dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Semua manusia butuh makan. Semua kita memiliki kebutuhan-kebutuhan pribadi, kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan manusia bisa digolongkan berdasarkan intensitasnya, berdasarkan kepentingannya. Mengapa penting kita mengetahui kebutuhan kita? Supaya kita mengerti dan mengetahui mana kebutuhan yang harus kita prioritaskan dalam hidup ini. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita jumpai 3 hal. Yang pertama, Yesus Kristus sangat mengetahui kebutuhanmu. Yesus mengetahui apa yang kita paling butuhkan dalam hidup ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memulai dari dasarnya. Yesus memulai dari awal. Nah, kenapa Yesus memulai dari kebutuhan lauk pauk atau kebutuhan primer? Ya, dalam konteks ayat ini, saudara, kita melihat bahwa akibat Yesus disalibkan, ya, dia mati, kemudian dia bangkit. Itu adalah proses yang sukar diterima oleh murid-muridnya. Mengapa saya katakan sukar diterima? Atau saya ingin berkata secara kasarnya, kerohanian murid-murid lagi lemah. Iman mereka sangat goyah akibat peristiwa tersebut. Saudara, mereka kehilangan figur. Mereka kehilangan guru. Mereka kehilangan figur orang tua yang menemani mereka selama 3,5 tahun. Itu sebabnya Petrus akhirnya berkata seperti ini, "Aku pergi menangkap ikan." Dan murid-murid lainnya pun juga ikut Petrus. Saudara dikasih Tuhan, bisa kita bayangkan selama 3,5 tahun, ya, kebutuhan dasar atau kebutuhan primer mereka sangat, ya, diperhatikan Tuhan atau dipenuhi Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau memberi satu contoh saat murid-murid menghadapi 5.000 orang yang harus diberi makan, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Nah, saudara, Yesus berkata mereka harus makan. Filipus berkata, dengan uang 200 dinar tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Kemudian datang Andreas, ya, Andreas datang dan berkata, "Hanya ini yang ada, 5 roti dan 2 ekor ikan dari seorang anak kecil." Ya, saya mau berkata ini adalah masalah, ya, karena yang ada pada kita sangat minim, sangat sedikit, tidak cukup. Tapi saudara, sekarang kita belajar, ya, apa kebutuhan saudara saat ini? Apa yang membuat engkau khawatir saat ini? Apa yang masih ada padamu saat ini? Mungkin di tangan saudara, seperti Andreas berkata, hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu sedikit, itu sangat tidak mungkin memberi makan 5.000 orang. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apapun di tangan saudara, ya, Yesus tahu bagaimana cara mencukupkannya. Katakan amin. Haleluya. Persoalannya adalah, apakah yang sedikit ini kita bawa kepada Yesus? Itu persoalan pertama, saudara. Ya, jadi saya ingin berkata, ya, walaupun di tangan kita sangat sedikit, walaupun yang ada pada kita sangat minim, tapi bawalah itu saat ini juga kepada Yesus, karena Yesus tahu cara mencukupkannya. Amin. Yang kedua,
waktu. Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Maka ayat 6, saudara perhatikan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Jadi hal yang kedua, saudara, mujizat tidak akan terjadi jika mereka tidak taat. Ya, sekali lagi, hal kedua, kalau persoalan kita sudah bawa kepada Yesus, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita harus taat. Nah, saudara, waktu Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu," saudara harus lakukan. Maka saudara akan melihat mujizat. Hal yang ketiga, saudara, percayalah pada perkataan Yesus. Yohanes 1 ayat 14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia, dan dialah Yesus Kristus, firman yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada." Saudara harus percaya pada perkataan Yesus. Maka lihatlah, Allah sanggup mencukupkan kebutuhanmu. Itu sebabnya Ayub berkata seperti ini, saudara. Ya, dalam Ayub 42 ayat 2 dia katakan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Saudara yang dikasih Tuhan, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan namanya, tidak berubah. Hari ini, kemarin, besok, sampai selama-lamanya. Dia tahu bagaimana cara mencukupkan kebutuhanmu. Asal engkau bawa kepada Yesus, kemudian engkau taat dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami diajar untuk yakin dan percaya bahwa Allah sanggup mencukupkan kebutuhan kami, bahwa Allah sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, asal kami bawa apa yang ada pada kami kepada Tuhan, dan kami hidup taat, dan kami terus percaya pada firman-Mu, karena Engkau sanggup adakan itu Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap kami yang menonton program ini, dan iman kami dibangkitkan oleh karena pemberitaan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati saudara.